Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, Om Swastiastu, Rahayu, dan salam sehat untuk kita semua. Kami dari kelompok 6, mahasiswa S2 Teknologi Pendidikan Universitas Adibuana Surabaya, akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah kami, yaitu mata kuliah Teknologi Pendidikan yang berjudul Definisi Teknologi Pembelajaran tahun 1963, 1972, 1977, 1994, dan 2004. Mata kuliah Teknologi Pembelajaran atau Teknologi Pendidikan ini diampu oleh Dr. Wawan Gunawan, SPD MPD, dan kami kelompok 6 adalah Bapak Aris Afandri, Bapak Hendra Syahputra, dan saya sendiri Dewi Sipawati. Sebelum kita masuk ke definisi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu garis besar teknologi pendidikan yang merujuk pada penggunaan teknologi dalam konteks pendidikan untuk meningkatkan pengalaman belajar dan untuk mengoptimalkan proses pembelajaran. Dalam hal ini melibatkan pemanfaatan alat, perangkat lunak, dan sumber daya teknologi lainnya untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif, interaktif, dan relevan. Teknologi pendidikan ini diintegrasikan ke dalam kurikulum dan praktek pengajaran, serta memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Ini dapat mencakup penggunaan perangkat keras seperti komputer, tablet, proyektor, dan perangkat mobile, serta perangkat lunak, aplikasi, platform pembelajaran online, dan konten digital. Selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh teman kami yaitu Pak Hendra Syahputra. Kami persilakan. Terima kasih Bu Dewi. Tujuan utama adalah meningkatkan pengalaman belajar siswa, memfasilitasi akses ke sumber-sumber daya pembelajaran yang lebih luas, serta mendukung pembelajaran yang personal bagi setiap siswa, serta adaptif, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan siswa, serta mengembangkan keterampilan dan literasi digital mereka yang sangat penting di dalam era informasi dan teknologi saat ini. Fasilitasi, kolaborasi, komunikasi, dan kerja tim di antara siswa dan pendidik memungkinkan penilaian dan umpan balik yang lebih efektif, serta mendukung pengembangan profesional pendidik dengan menyediakan sumber daya, pelatihan, dan platform pembelajaran yang berkelanjutan. Sejak tahun 1963, Association for Educational, Communication, and Technology telah mendefinisikan teknologi pendidikan, yaitu sebuah teknologi pendidikan, yaitu aplikasi sistematis dari teori pendidikan dan metode yang diturunkan dari penelitian pada berbagai bentuk komunikasi manusia dan pengalaman belajar. Namun, pada tahun 1972, definisi tersebut diperbarui. Pada tahun 1972, AECT menyatakan bahwa teknologi pendidikan adalah suatu bidang yang terlibat dalam memfasilitasi pembelajaran manusia melalui identifikasi sistematis, pengembangan, pengorganisasian, dan evaluasi berbagai sumber belajar dan melalui pengelolaan proses ini. Kembali pada tahun 1977, AECT kembali mengeluarkan definisi yang lebih baru lagi. Dinyatakan bahwa teknologi pendidikan adalah proses yang kompleks dan terintegrasi yang melibatkan orang, prosedur, dan ide-ide, perangkat dan organisasi untuk menganalisis, merancang,
Menerapkan dan mengelola solusi untuk masalah tersebut akan melibatkan semua aspek pembelajaran manusia. Tahun 1994, kembali ICT mengeluarkan definisi terbaru, yakni teori dan praktik desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, dan evaluasi proses dan sumber daya untuk pembelajaran. Hingga pada tahun 2004, kembali ada definisi terbaru tentang teknologi pendidikan, yaitu studi dan praktik etis untuk memfasilitasi, belajar, dan memperbaiki kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses serta teknologi yang sesuai. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Pak Aris Afandri. Baik, terima kasih Pak Hendra dan Bu Dewi. Akan saya lanjutkan untuk perubahan utama dalam definisi teknologi pendidikan. Selama bertahun-tahun dapat diringkas sebagai berikut. 1. Fokusnya telah bergeser dari teknologi itu sendiri ke proses pembelajaran. 2. Definisi tersebut telah menjadi lebih inklusif dari berbagai alat dan sumber daya teknologi yang lebih luas. 3. Penekanannya telah bergeser dari ke lingkungan belajar. Dan perubahan tersebut didorong oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya ketersediaan teknologi baru, semakin berkembangnya kesadaran akan pentingnya belajar di era digital, dan kebutuhan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif dan efisien. Sumber belajar atau sumber daya pembelajaran yang meliputi 1. Media cetak. Ini meliputi buku teks, modul, jurnal, artikel, dan materi cetak lainnya yang digunakan sebagai sumber informasi dan referensi. 2. Media visual. Ini termasuk gambar, grafik, diagram, serta ilustrasi yang digunakan untuk memvisualisasikan konsep dan ide. 3. Media audio. Ini melibatkan suara, rekaman audio, serta podcast yang digunakan untuk menyampaikan informasi, ceramah, atau instruksi. 4. Media audio visual. Ini mencakup rekaman video, presentasi multimedia, animasi, dan film yang digunakan untuk menyajikan konten pembelajaran secara visual dan audio secara bersamaan. 5. Media digital dan ini meliputi perangkat lunak pembelajaran, aplikasi, platform pembelajaran online, konten digital, simulasi, dan permainan yang digunakan dalam konteks pembelajaran digital. Dan yang terakhir, 6. Media sosial. Ini mencakup platform media sosial dan alat kolaborasi online yang digunakan untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan berkolaborasi antara siswa
dan pendidik. Demikian tadi presentasi dari kelompok 6 kelas TEP 2022B, tugas mata kuliah Teknologi Pendidikan, definisi teknologi pembelajaran tahun 1963, 1972, 1977, 1994, dan 2004. Saya Aris Afandri dan rekan saya Pak Hendra dan juga Bu Dewi mengucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.